Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi, Bapak Heru Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Fuad, kita membahas terkait dengan ini di Singapura, angka pernikahan menurun, perceraian naik. Kita bahas dan nanti kita bandingkan dengan Indonesia nih Pak, silakan. Banyak yang silau dengan kemajuan juga Jepang karena kemajuan ekonomi, teknologi dan pencapaian negara di dunia ini. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan dan bahkan menunjukkan kecemasan di dua negara ini. Yang kita soroti adalah Singapura. Sebuah peradaban bisa runtuh hanya karena persoalan pernikahan. Kenapa begitu? Karena ini kaitannya dengan demografi, dengan jumlah penduduk yang akan berimplikasi pada persoalan ekonomi, kemudian nanti akan membuat runtuh salah satu penopang peradaban di negara tersebut. Kasus Singapura, tahun lalu di Singapura lebih sedikit yang melakukan pernikahan dan bertambah banyak yang melakukan perceraian. Ini menurut data Kementerian Sosial dan Pembangunan Keluarga yang baru dirilis pada hari Senin yang lalu. Jadi Channel News Asia melaporkan bahwa total 26.328 pernikahan tercatat pada tahun 2024, turun 7% dari 28.310 pada tahun 2023. Ini juga menimpa masyarakat Muslim di Singapura. Jadi pernikahan Muslim juga sedikit menurun menjadi 5.184 pada tahun 2024, menjadi 5.396 pada tahun sebelumnya. Nah, dan untuk konteks perceraian, justru kondisinya meningkat. Tahun 2024 pria rata-rata bercerai di usia 44 tahun atau naik dari 42 tahun di 2014. Sementara di kalangan wanita pada 2024 median usia di saat perceraian 40 tahun, sedangkan satu dekade silam 38 tahun, 4,4 tahun. Persentasenya itu dari sebelumnya di 2024 ya, itu mengalami penaikan di 2025. Nah, tren ini mengkhawatirkan pemerintah Singapura. Berbagai insentif sudah diberikan, subsidi anak, di pendidikan, bahkan subsidi rumah. Tapi nampaknya tidak bergeming masyarakat Singapura itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Pendekatan Singapura baru sebatas ekonomi, jadi memberikan insentif ekonomi. Ternyata tidak berubah. Rekan daftar. Ada, kalau kita telusuri misalnya, kita lihat nanti faktor-faktornya, lalu implikasinya, dan kemudian apa tantangan negara tersebut. Ini untuk kita ambil pelajaran masyarakat Muslim yang tidak imun terhadap dampak globalisasi di seluruh dunia ini. Jadi ini kan dampak modernisasi sebetulnya. Ada nilai yang bergeser. Jadi ada semacam penundaan pernikahan dan individualisme. Nah, data tadi itu menunjukkan usia median menikah naik. Pria umumnya menikah di Singapura itu umur 30 tahun, bergeser selama 1 tahun menjadi 31 tahun rata-rata. Perempuan 28 tahun, kemudian bergeser menjadi 29 tahun. Ini kan berarti ada penundaan pernikahan. Mengapa mereka menunda pernikahan? Karena ini terkait dengan tren global. Negara urban, industrial, anak muda itu memprioritaskan 3 hal. Pendidikan tinggi, karir mapan, dan kebebasan pribadi. Jadi mereka menunda pernikahan itu. Nah, bahkan sebagian bukan menunda, malah benar-benar meng-cancel. Karena memandang pernikahan itu sebagai beban. Jadi ini sudut pandang mereka. Nikah lebih awal berarti menghalangi mereka untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Nikah lebih awal juga menghambat mereka untuk membangun karir. Karena kalau udah menikah pasti urusannya rumah, tangga, pendidik, kebutuhan rumah dan yang lainnya. Dan membatasi kebebasan pribadi mereka. Mereka belum cukup untuk
memuaskan pencapaian mereka secara pribadi tiba-tiba sudah masuk dalam konteks pernikahan. Nah, dalam masyarakat maju secara teori apa yang disebut dengan post materialist value, ada nilai pasca materialis, kebebasan, ekspresi diri, otonomi itu lebih diutamakan daripada komitmen sosial tradisional seperti pernikahan. Jadi mereka ide pernikahan sebagai tanggung jawab sosial itu digantikan oleh persepsi bahwa pernikahan itu sebagai proyek individual yang harus sesuai dengan pencapaian pribadi. Maka yang terjadi di sebagian mereka itu awalnya penundaan pernikahan. Tapi di bagian masyarakat yang lain secara ekstrim malah benar-benar tidak melakukan pernikahan. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, biaya hidup dan beban ekonomi. Jadi Singapura itu salah satu negara dengan biaya hidup tertinggi di dunia. Yeah. Masuk urusan perumahan, pendidikan, kesehatan, biaya anak gitu. Harga properti itu tinggi. Jadi mendorong banyak pasangan menunda membeli rumah dan menunda menikah. Jadi karena properti itu tinggi, ya, sementara mereka diukur sukses itu kalau sudah memiliki rumah. Otomatis mereka menumpuk pendapatan dulu, ekonomi mapan, baru beli rumah, baru kemudian logikanya menikah. Nah ini juga faktor yang mendorong mengapa kemudian terjadi penundaan pernikahan atau bahkan meng-cancel untuk melakukan pernikahan. Yang ketiga, ada pergeseran nilai tentang keluarga, Mbak Ulfi Kandakta. Itu kalau masyarakat urban modern itu cenderung menggantikan nilai nilai kolektif, family first, itu digantikan dengan self first. Kalau dulu kan keluarga paling utama, sekarang diri yang paling utama. Maka agama yang dulunya berperan sebagai ikatan sosial itu bergeser jadi urusan pribadi. Jadi fungsi normatif agama melemah. Apalagi disebut-sebut dalam kalau modernisasi itu pasti mendorong orang sekularisasi. Sekularisasi artinya melemahnya peran agama di kalangan masyarakat. Itu. Nah, ini yang menjadikan mereka makin tidak tertarik untuk melakukan pernikahan karena pertama menganggap pernikahan itu beban, yang kedua ada tantangan ekonomi, dan yang ketiga memang secara teoritis semakin modern sebuah negara, orang makin menganggap agama itu urusan pribadi bukan urusan sosial. Gitu ya. Yang keempat ada pengaruh media sosial, kira ini pasti. Jadi media sosial menonjolkan kebahagiaan palsu, yang disebut dengan highlight reel. Standar tidak realistis tentang pernikahan dan keluarga. Jadi ada norma 3 gaya hidup cepat, fast relationship, fast breakup. Jadi cepat. Jadi nikah itu dianggap bukan tanggung jawab moral, tapi dianggap sebagai kepuasan emosional pribadi. Menikah, oke, kalau misalnya nggak cocok ya sudah berhenti tengah jalan. Maka banyak median umurnya di Singapura itu kalau laki-laki 44 tahun bercerai. Ini salah satu problemnya karena mereka berpikirnya instan, gitu ya. Pernikahan itu sudah tidak dianggap lagi sebagai sesuatu yang sangat sakral, gitu. Dan tentunya kita bisa lihat bahwa ada penurunan keberagamaan, itu. Data menunjukkan tren sekularisasi di kalangan muda Singapura di luar angka resmi terlihat dari menurunnya praktik keagamaan kolektif. Jadi mereka mungkin yang karena Kristen dan yang lain itu jarang lagi datang ke gereja, menghadiri kegiatan-kegiatan praktik keagamaan. Nah ini menunjukkan bahwa tren keagamaan menurun di kalangan masyarakat yang modern seperti Singapura. Ini kira-kira faktor-faktornya, Mbak Ulfi. Kita belum bicara tentang implikasi dan tantangan pemerintah Singapura. Ya. Gitu. Baik. Dika tadi Pak Fuad sempat mengatakan bahwa biaya hidup di sana itu kan tinggi ya Pak ya. Bagaimana dari pemerintah ini bisa memberikan satu regulasi ataupun kemudahan bagi mereka yang memang ingin menikah. Jadi kan seenggaknya ada sesuatu yang bisa ditanggung oleh pemerintah nih Pak. Ya betul, biaya hidup sangat tinggi, tetapi jangan dilupakan bahwa tren bukan hanya soal ekonomi, soal pergeseran nilai, norma, gitu ya. Jadi
pemerintah Singapura melihat dalam perspektif ekonomi itu, mereka sudah memberikan insentif. Yang menikah akan diberikan insentif. Kemudian bahkan bayinya pun diberikan insentif, pendidikan pun diberikan insentif, bahkan rumah pun diberikan insentif, gitu, oleh pemerintah Singapura. Tapi tetap tidak bergeser, karena problemnya bukan hanya ekonomi, problemnya persepsi, nilai. Mereka menganggap nikah itu sebagai beban. Apalagi sekarang gerakan feminisme. Perempuan kan sekarang rata-rata banyak yang bekerja di Singapura. Hampir semua bekerja. Lebih mandiri ya. Sehingga relasi atau hubungan relasi gendernya itu mereka tidak menganggap bukan lagi hierarkis, bukan perempuan di bawah laki-laki. Sekarang setara. Kalau setara, lalu ngapain saya menikah? Itu. Kalau untuk menikah, saya dengan ekonomi saya mampu sendiri, ya sudah. Maka hubungan bagaimana memuaskan hubungan seksualnya itu tadi. Jadi kebutuhan memuaskan hubungan emosi individual saja. Keluarga itu, lembaga pernikahan itu bukan dianggap sebagai tanggung jawab moral, tapi dianggap sebagai keputusan pribadi. Jadi bukan kebutuhan spiritual. Nah ini buat umat Islam gitu ya. Menikah itu bukan choice, bukan optional, bukan pilihan. Mau nikah silakan, enggak silakan. Nah, itu udah dunia modern. Ya, mereka pertimbangannya ya menikah jadi pilihan. Itu saya mau menikah silakan, enggak menikah juga enggak. Itu ya. Tapi kalau dalam Islam itu adalah kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual. Dengan menikah maka iman seseorang menjadi lengkap. Gitu. Nah, kelihatan sekali dalam masyarakat modern itu menikah itu dianggap beban. Mengapa? Karena yang sudah menikah pun ada tren baru. Mereka muda, kalau kemudian mereka punya komitmen yang disebut dengan child free family, keluarga tanpa gitu. Jadi mereka sudah sepakat menikah, tapi tidak akan punya anak. Nah, ini hanya berarti kan ada pengurangan, pembatasan, reduksi makna keluarga. Keluarga itu oke, kita menikah berkeluarga, ekonomi masing-masing mapan, gitu, tidak ada hubungan hierarkis, kepala keluarga istilahnya kolektif kolegial sama-sama dan tidak punya anak, gitu. Nah, ini yang dianggapnya sebagai beban. Sudah Mbak Ulfi, insentif ekonomi, tapi memang problemnya ada pergeseran nilai, gitu ya, yang tidak bisa digantikan dengan masalah ekonomi, gitu. Ya, tentu akan berdampak secara sosial dan juga hal-hal lainnya. Apalagi kan nanti populasi menurun dan sebagainya. Apa yang perlu diwaspadai oleh pemerintah Singapura ini, Pak? Iya, saya kira pemerintah Singapura harus melakukan kajian tentang pergeseran nilai, bukan hanya soal ekonomi ya. Karena sosiolog besar di Inggris menyebut bahwa dengan munculnya modernisasi ini, itu bentuk hubungan percintaan pun berubah. Dia sebut namanya confluent love, cinta yang cair, tidak permanen. Jadi sangat bergantung pada kepuasan emosional jangka pendek. Jadi kalau orang perempuan itu sudah mapan, ya punya karir, apalagi kemudian kalau menikah lalu nanti hamil selama 9 bulan, lalu kemudian mengurus anak, itu udah kebayang beban beratnya. Lalu bagaimana hubungan cintanya? Jadi hubungan cinta sekarang itu bukan cinta kasih sayang, tanggung jawab moral, bukan. Cintanya itu confluent love, cinta yang cair, tidak permanen. Jadi kalau misalnya ya kalau lebih kasar kita sebut, banyak yang melakukan 7-Eleven atau kumpul kebo gitu. Kalaupun tidak kumpul kebo, ya berpacaran, melakukan hubungan seksual, tapi tidak ada hubungan pernikahan. Karena mereka menghindari yang namanya beban. Kalau sudah berumah tangga, terus kebebasan terbatas, karir juga jadi mandek, ya, karena bekerja jadi terbatas ngurusin anak, lalu beban mengurus anaknya, pendidikan, itu, biaya rumah nanti bertambah lagi, belum lagi nanti harus menyewa pembantu rumah tangga. Nah, itu kebayang, yang dibayangkannya itu beban. Nah, ini kan titik berangkat, ini kan persoalan nilai. Kalau persoalan nilai tidak bisa dengan mudah digantikan dengan masalah ekonomi gitu. Jadi
kebijakan ekonomi tidak efektif tanpa perubahan nilai. Jadi ketika nilai individualisme dan pencapaian diri mendominasi, bantuan materi tidak cukup untuk mendorong komitmen sosial seperti menikah. Begitu Mbak Ulfi. Baik. Itu kan di Singapura, tapi kalau kita membandingkan Indonesia malah apakah justru sebaliknya nih Pak, pernikahan meningkat Pak, perceraian pun juga mungkin meningkat ini Pak? Ya, konteksnya apa yang bisa kita pelajari bagi masyarakat Muslim? Ya. Sekarang ini kita bisa hindari globalisasi luar biasa. Apa yang terjadi di Barat, detik ini juga dikonsumsi oleh masyarakat kita. Gaya hidup artis, lalu kemudian pamer orang terhadap kesuksesan pribadi, mengagungkan kebebasan, itu mau tidak mau meracuni pikiran kaum muda. Apalagi mereka berpikir praktis pragmatis. Sudah muncul di kalangan Gen Z itu tren penundaan pernikahan. Ya, kalau saya di kampus saya tanyakan mahasiswa, kapan kira-kira menikah? Ketika saya tanya yang perempuan 25, mereka terlalu cepat Pak. Kemudahan. 25 mereka karena dalam mereka harus mapan secara ekonomi, ya. Lalu kemudian kebayang betapa beratnya hidup zaman sekarang. Bahkan ketika menikah pun mereka memutuskan paling banyak anak 2, gitu. Jadi sekali lagi mindsetnya ya karena masyarakat modern dibentuk dengan gaya berpikir begini. Di Barat itu sekularisasi itu luar biasa. Agama dikepinggirkan. Jadi tidak dianggap sebagai poin penting untuk dipertimbangkan. Nah kalau dalam Islam kan disebut mitsaqan ghalizo. Ini soal tanggung jawab besar bersama. Ada kekurangan dari masyarakat lain yang tidak menyadari ini tanggung jawab peradaban. Kalau semua orang tidak menikah, perhatikan Jepang. Jepang itu 2060 itu diprediksi 60% isinya lansia. Iya. Jepang sudah ketar-ketir, padahal itu negara kaya, negara teknologi tinggi, pendidikan tinggi, mereka teriak-teriak. Nah, orang kerja gila habis-habisan gitu. Nah, kalau penduduknya berkurang, berarti kan daya beli masyarakat juga berkurang. Ya. Kalau daya beli masyarakat berkurang, maka produk negara tidak ada yang beli. Kalau tidak ada yang beli, daya saing juga tidak ada. Itu akan memukul ekonomi mereka sendiri. Maka masih bersyukur kita di Indonesia dengan segala macam tantangan ya. Angka pernikahan masih ada meskipun di perkotaan tren meningkat. Cuma yang memang diwaspadai itu adalah gaya hidup yang bebas, gitu ya. Gaya hidup instan yang kita cermati, angka perceraian juga tidak menurun. Kalaupun tidak dikatakan meningkat, paling tidak ya stagnan, stabil gitu. Perceraian masih meningkat. Mungkin bukan faktor nilai. Jadi kita masih syukuri kalau Indonesia itu perceraian bukan karena nilai, bukan karena nilai yang harus dianut. Saya suka, ya sudah, enggak, ya luar, enggak. Tapi karena faktor ekonomi, faktor medis, ada juga mungkin faktor sosial karena urusan perselingkuhan dan yang lainnya. Tapi kalau di Singapura itu saya kira sudah fatal, sudah gawat karena menyangkut nilai. Dan mengubah nilai itu tidak mudah, perlu proses. Sebagaimana mereka mengubah masyarakatnya yang tadi tradisional, punya etos kerja yang kuat, maju, teknologinya tinggi, pendidikan tinggi, padahal sumber daya alamnya berkurang. Nah, itu kan proses transformasi nilai. Mereka sekarang juga mengalami hal yang sama, menghadapi bagaimana mengubah nilai masyarakat yang mengesampingkan agama, menganggap pernikahan itu sebagai beban, mendahulukan pendidikan tinggi, karir yang mapan, dan kebebasan individu, gitu ya. Itu mengalahkan kolektivitas bersama. Problemnya apa? Kalau anggota keluarga berkurang, kan ikatan sosial berkurang. Ya, benar. Gitu. Kalau ikatan sosial berkurang, orang akan cepat depresi, orang akan cepat cemas, gitu. Dan itu yang dihadapi Inggris. Makanya tidak heran tahun 2016 Inggris mendirikan kementerian yang bagi kita dengannya lucu. Yeah. Jadi di Inggris ada kementerian namanya Loneliness, Ministry of Loneliness, kementerian kesepian. Jadi ngurusin orang gitu. Karena salah satu problem masyarakat modern itu yang disebut dengan wabah kesepian, gitu, loneliness pandemic. Itu wabah kesepian itu ya karena tidak menikah, hidup sendiri, lansia, dan itu menimpa banyak warga Jepang, meninggal tidak ada yang tahu, atau mungkin bunuh diri, mengisolasi dari masyarakat. Ya
ikatan sosialnya makin putus, makin hilang. Saya kira itu Mbak Ulfi. Ya, mungkin setiap negara berbeda ya Pak, culture dan sebagainya. Mungkin Indonesia kebanyakan juga ada juga yang nikah muda, apalagi di daerah-daerah mereka yang belum mengetahui hal ini, begitu Pak. Tentang apa? Mbak Ya, Ulfi? tentang Belum pernikahan. tentang... Menurunnya angka pernikahan. Justru kan kebanyakan di daerah-daerah itu kan nikahnya nikah muda nih Pak. Iya, nah itu betul di negara tertentu punya tantangan yang berbeda. Di daerah-daerah itu problemnya mungkin bisa kita kecualikan gitu ya. Nikah muda itu mungkin karena tradisi. Seperti di beberapa masyarakat Madura itu nikah muda itu memang sudah tren tradisi. Saya kira muda atau tua tidak jadi problem. Yang penting ekosistemnya mendukung. Mereka nikah muda, tapi mereka kan masih ada support sistemnya dari keluarga besar, gitu ya. Jadi support sistem dari keluarga besar, misalnya masalah ekonomi masih bisa disupport oleh orang tua, meskipun orang menganggap kok sudah menikah masih nggak bisa independen. Tapi kalau keluarga itu mendukung ekosistemnya, saya kira tidak jadi masalah. Yang jadi masalah nikah muda, misalnya di masyarakat urban. Keluarga besarnya tidak ada di situ, di kampung semua. Dia hanya menikah berdua, tinggal di kota. Nah itu problem. Parentingnya tidak paham, masalah ekonominya terbatas, itu ya. Tapi kalau di desa-desa, saya kira ekosistemnya mendukung. Masyarakat punya pandangan yang sama, lalu kemudian mendukung, keluarganya juga mendukung, gitu. Nah, bandingkan dengan kayak model Singapura. Ekosistemnya tidak mendukung orang untuk misalnya nikah muda, gitu. Karena apa? Karena mindset semua orang, Anda dinilai berhasil kalau punya rumah, kalau punya karir bagus, kalau yang tinggi. Dianggap nikah muda, itu dianggap nikah muda barangkali mau 21 tahun masih dianggap nikah muda, gitu, di Singapura. Itu malah dicibir, malah dianggap beban buat keluarga, gitu. Jadi kalau di daerah-daerah mereka belum tahu problemnya karena memang mungkin problemnya juga tidak muncul seperti yang dihadapi oleh masyarakat Singapura, gitu. Paling-paling problemnya kalau di daerah mungkin ya yang nikah muda itu ya karena memang tantangannya tidak banyak. Setelah menikah bertani, gitu. Lalu kemudian anak disekolahkan sekolah negeri, selesai. Tapi kalau dia nikah muda di kota, itu sebelahnya diskotik, megang gadget. Pergaulannya luar biasa. Di sekolahnya juga ada pamer-pamer nilai-nilai hedonis yang nggak baik. Nah itu yang problemnya. Tapi apapun kita tetap harus mengedukasi masyarakat bahwa untuk menikah itu perlu kematangan. Bukan kematangan finansial yang paling utama, itu kematangan rohani dan kematangan mental. Kalau kematangan mental ini dua-duanya, saya kira banyak cerita orang-orang yang sukses sekarang itu awalnya ketika menikah sama-sama biasa, suami dari keluarga biasa, lalu kemudian terjadi sinergi, berkembang ekonomi dan keluarga mereka. Itu saya kira yang perlu diperhatikan, kesiapan spiritual dan kesiapan mental. Iya. Gitu. Kalau di Indonesia pun kayak agak tua, kayaknya udah cibiran-cibiran ya Pak ya. Iya, kalau di kita kalau misalnya menunggu kesiapan finansial, nggak akan nikah orang karena standar kecukupan finansial itu gajinya berapa, harus punya rumah. Kan rata-rata umumnya orang setelah menikah ngontrak, dan itu hal yang biasa. Setelah 10 tahun, setelah 15 tahun mereka mulai bisa membangun. Karena justru orang menganggap keluarga itu beban. Ini problemnya. Dikiranya sendiri bisa menyelesaikan masalah. Justru dengan berdua kelihatan ada beban, itu bisa ada masalah psikologis yang terselesaikan. Curhat, kemudian komunikasi. Orang kan jadi makin berpikir itu makin dinamis. Karena ada berdua, ada dialog, ada komunikasi, ada naik turun, belajar dari kesalahan, mengelola emosi ketika pasangan marah, kemudian berbagi kebahagiaan. Kalau sendiri kan nggak ada dinamika itu, bahkan bisa jadi lebih buntu cara berpikirnya. Maka tidak heran banyak keluarga Indonesia yang menikah, ngontrak, gitu ya, atau tinggal di rumah mertua, 10 tahun kemudian sudah mapan.
itu karena berpikirnya positif tentang berkeluarga itu. Begitu Mbak Uci. Ya. Atau juga membuka mindset orang-orang yang di sekitar kita, kalau menikah muda seperti ini, menikah yang tua istilahnya, ataupun tidak menikah seperti ini, itu kan menjadi pilihan kita ya Pak ya. Ya betul, saya kira memang pendidikan yang disebut dengan parenting itu hari ini itu mendesak, termasuk konsekuensi menikah umur berapa, menunda pernikahan, yang terutama dalam perspektif Islam. Jangan sampai orang menikah kemudian yaitu tadi punya keputusan child free, gitu, tidak mau punya anak. Itu secara fikih ada yang mengatakan ya nggak ada masalah karena dia memprediksi itu lebih madorot gitu. Tetapi kan ya semua berangkat dari mindset. Kalau belum masuk sudah dibayangi kesulitan segala macam, apalagi kita bicara masalah keagamaan. Kalau Allah kita yakinkan pada Allah, Allah memberikan kecukupan, ya itu logika itu harus jalan. Benar. Mau menikah tapi kayak modern gitu ya. Saya sendiri nggak punya uang, lalu kemudian menikah punya anak makin beban, pendapatan sekian, nggak akan terjadi. Jadi harus dibarengi. Kalau nikah dalam perspektif Islam, mitakun golizo, lalu kemudian mindsetnya, ekosistemnya dibangun, gitu. Bahwa kita serahkan pada Allah, rezekinya pada Allah, ya itu dijalani. Banyak sekali cerita orang gajinya 2 juta, anaknya 4, itu semua sampai perguruan tinggi semua. Kalau secara kalkulasi rasional nggak masuk. Kan beda ya Pak ya, kalkulator manusia dengan Allah itu berbeda ya. Nah itu dia. Jadi banyak masih menggunakan kalkulator modern, rasional, sekuler. Akhirnya berpikirnya begitu, mendahulukan pendidikan tinggi, karir, lalu kemudian kemapanan individu, baru menikah. Ya terjadi akhirnya penundaan pernikahan. 31 tahun. Kita bahkan menikah 35 tahun. Ketika menikah 35 tahun, dia umur 50 tahun, anaknya masih SMP. 60 tahun, anaknya baru mulai kuliah. Kan jadi lambat itu regenerasinya, mendampingi anak-anak untuk dewasa. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulfi, rekan Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian sorotan dunia Islam hari ini dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi dengan Pak Heru Fuad.